Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Iya, berita malam ini datang dari tragedi memilukan yang terjadi lagi-lagi dari dunia pendidikan. Pelajar yang seharusnya pulang bawa ilmu malah terjerat masalah hukum. Buku pelajaran belum tamat tapi udah merasa lulus jadi hakim jalanan. Jawab soal matematika aja masih suka hitung-hitung kancing. Giliran urusan dendam, percaya diri banget. Guru ngajarin moral dan logika tapi yang dipakai malah emosi sesaat. Jadi ceritanya begini ceritanya. Aksi kekerasan jalanan yang melibatkan pelajar kembali terjadi di Jakarta. 3 pelajar tingkat sekolah menengah atas SMA nekat menyiramkan cairan berbahaya terhadap 3 pelajar lainnya. Yang terjadi di Jalan Cempaka Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Insiden mengerikan yang terjadi pada Jumat siang kemarin terekam jelas oleh kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Bahkan sempat viral di media sosial. Akibat serangan tersebut, 1 orang pelajar mengalami luka serius di bagian mata. Miris banget, ini pelajar loh. Sosok yang masih dibekalin sarapan tiap pagi, ngarepin uang jajan dari orang tuanya, sampai kalau di sekolah mau ke toilet aja harus izin dulu sama gurunya. Nah, benar. Kenapa bisa berbuat setega itu ya? Iya. Sengaja banget melukai orang lain. Betul. Padahal mereka seharusnya datang ke sekolah bukan buat cari musuh, tapi cari masa depan. Betul. Masa depan itu penting, biar bisa kerja, berguna bagi orang banyak. Kayak penonton, selalu berguna buat atasannya. Atasan lo berguna nggak? Lanjut lagi, dalam rekaman CCTV terlihat jelas ketiga pelajar berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda motor. Aksi ini sudah tergolong terencana karena para pelaku sempat menepi di pinggir jalan untuk menuangkan cairan ke dalam botol kemasan sebelum melanjutkan perjalanan mencari target. Niat jahat atau mens reanya udah kelihatan. Belajar dari mana begitu ya? Mens rea. Saat berpapasan dengan korban yang juga berboncengan 3 orang melalui arah berlawanan, motor pelaku langsung menyerempet ke arah motor korban. Salah satu pelaku sontak menyiramkan cairan berbahaya tersebut ke arah wajah dan tubuh korban lalu tancap gas melarikan diri. Akibat serangan mendadak tersebut, 1 dari 3 pelajar yang menjadi korban mengalami luka bakar serius, terutama di bagian mata. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif sebelum akhirnya diperbolehkan rawat jalan di rumah. Aksi penyerangan antar pelajar langsung viral di media sosial. Polisi pun tidak tinggal diam, penyelidikan mendalam dan analisis rekaman CCTV dilakukan. Hasilnya berbuah manis. 2 hari berselang, tim gabungan Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang atau SAT-TPA PPO dan Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus ketiganya di lokasi berbeda. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri, ketiga pelaku berinisial D, F, dan A sempat melarikan diri ke beberapa lokasi di Jawa Barat usai aksi brutalnya viral di media sosial. Sempat kabur. Namun berkat sikap kooperatif dari pihak keluarga pelaku, ketiganya dapat diamankan tanpa perlawanan di wilayah Karawang, Cikarang, dan Depok. Penasaran apa motif ketiga pelajar tersebut menyiramkan cairan berbahaya ke pelajar lain? Menurut AKBP Robi Heri, pelaku dan korban tidak saling kenal. Jadi pastinya ini bukan urusan dendam, cemburu, salah kirim chat, apalagi soal rebutan colokan charger. Iya bisa. Namun menurut Robi, para pelaku justru memilih korbannya secara random atau acak. Ngeri banget, ngeri. Hanya karena melihat pelajar lain mengenakan seragam sekolah berbeda. Aduh. Langsung disiram. Mereka juga mengaku melakukan aksi sadis ini karena takut diserang lebih dulu.
Paranoid tingkat tinggi ini bocah. Iya, benar. Kasat Satppa PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia memastikan bahan yang digunakan ketiga pelajar pelaku penyiraman di Cempaka Putih bukan berasal dari air keras. Oh, bukan. Namun cairan kimia yang sangat berbahaya. Waduh. Bahkan menurut pengakuan pelaku jenisnya adalah asam klorida atau HCl. Oh, tajam tuh. Karena kalau UCL Liga Champions. Ya. Tahu nggak HCl? HCl adalah rumus kimia dari senyawa hidrogen klorida yang berupa gas. Dalam bentuk cairnya HCl disebut asam klorida. Cairan kimia ini biasanya dimanfaatkan untuk industri makanan, kimia hingga industri baja. Bayangin kalau asam klorida bisa terkena mata. Dapat menyebabkan kerusakan kornea serius hingga kebutaan. Aduh, ngeri. Para pelaku menurut AKBP Robi Heri mengaku mendapatkan cairan asam klorida tersebut dari bahan praktikum di sekolahnya. Mereka mengambilnya diam-diam dengan dalih untuk kebutuhan praktek. Mungkin jika saja pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia di sekolah diperketat, maka kasus ini tidak akan terjadi. Benar. Pengawasan yang longgar justru menjadi celah terjadinya penyalahgunaan terhadap bahan kimia yang dimiliki sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar kasus penyiraman cairan kimia oleh ketiga pelaku ditindak secara tegas. Betul, harus dong. Sebab tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori kekerasan dan perbuatan pidana. Nah, iya tuh, serem. Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di unit PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka terancam hukuman 3 tahun penjara. Dan jika korban terbukti mengalami luka berat atau cacat permanen, maka ancaman hukumannya bisa diperberat hingga 5 tahun penjara. Waduh. Pertanyaan besarnya sekarang, apa yang membuat ketiga pelajar tersebut melakukan tindakan brutal? Nah, iya tuh. Karena pada peristiwa ini atau mungkin pada kejadian lainnya, kekerasan oleh pelajar bisa dilakukan siapa saja. Iya. Namun jangan bersikap subjektif dengan menyalahkan perbuatan dari pelajarnya saja. Tapi lihatlah faktor lain yang bisa memicunya. Tidak ada asap tanpa api. Apinya bisa berasal dari mana saja. Kalau apinya sudah terlalu besar, jadi susah dipadamkan. Akibatnya perilaku anak sulit dikendalikan. Nah, betul. Menurut Wakil Ketua Komisi Nasional atau Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah, banyak anak yang menjadi pelaku kejahatan kehilangan perhatian keluarga sehingga mudah terpengaruh lingkungan negatif. Mereka seringkali hanya pulang untuk tidur dan menjadikan lingkungan luar rumah sebagai keluarga baru. Hilangnya figur orang tua membuat anak mudah diprovokasi dan ingin diakui lewat tindakan berbahaya. Iya betul. Psikolog dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ugong Dwi Aryo Wibowo juga pernah mengatakan adanya pola asuh di keluarga yang salah, konflik dalam keluarga, hingga tidak adanya figur dalam keluarga menyebabkan gangguan psikologis pada anak dan ketidakmampuannya mengontrol diri. Jadi buat Anda, Bapak dan Ibu di rumah, mari ciptakan suasana hangat di rumah. Harus, ya. Bimbing mereka dengan sabar, jadi panutan dan kasih perhatian, tidak hanya fisik tapi juga perkembangan emosinya. Perhatian yang cukup akan membentuk kualitas kepribadian anak menjadi lebih baik. Biasakan mendengarkan cerita anak selama di sekolah. Durasinya kan juga nggak selama drama Cina yang sampai 1725 episode. Iya, benar. Dari kisah CEO yang nyamar jadi tukang sapu, penonton juga CEO semua. Lagi pada nyamar aja. Cuma nggak pernah ada yang tahu juga. Nggak mau tahu. Kalau beneran CEO juga nggak ada yang percaya. Jangan lupakan juga peran sekolah dalam memberikan perlindungan bagi pelajar untuk tumbuh, belajar, dan bersosialisasi. Sekolah bukan cuma tempat belajar matematika atau sejarah. Sekolah bisa menjadi rumah kedua, ada guru yang peduli, teman saling dukung, dan kegiatan seru yang bisa bikin pelajar tetap produktif. Sekolah yang nyaman bisa bikin pelajar jauh dari perilaku negatif dan lebih dekat dengan prestasi serta kebahagiaan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan tentunya kita akan hadirkan produser, sutradara, pemain film 12 Mile. Kita akan belajar sejarah. Ya. Jadi tetaplah di Midnight Live.
Hai pemirsa, kali ini aku udah ada di salah satu studio seni yang ada di Jakarta Barat. Nantinya aku akan ikut pottery workshop atau bikin kerajinan tembikar. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti keseruanku. Halo Kak Vera, apa kabar? Halo Kak, Lagi baik. nyiapin buat workshop nanti ya? Iya, ini kita mau ada workshop, jadi nanti disiapin dulu tanah-tanahnya seperti apa, biasanya gitu alat-alatnya. Oke, Kak, ini Oke. workshop pottery class ini seperti apa sih Kak? Kita ini kelas untuk membuat tembikar atau poteri. Nah, itu kelasnya itu biasanya kita kasih anak-anak itu untuk membuat kreasi yang mereka mau. Jadi kita bisa bikin bentuknya itu mangkok, piring, atau gelas. Oke, dan di sini Gitu. banyak banget ya. Iya, jadi itu ini- dibuat oleh student-student atau betul. kayak aku nih belum pernah, ini juga bisa ya? Iya bisa. Jadi ini kelasnya itu kita ramah sama pemula. Kenapa? Karena itu dibantu sama trainer. Trainer akan jelaskan di guide step by stepnya. gimana. Oke. Kayak gitu. Nah, Jadi ini semua- hasilnya apa aja nih Kak? Bisa bikin apa aja? Jadi bisa bikin mangkok, piring, sama gelas dengan berbagai teknik yang berbeda. Oke. Nah, cuman mungkin hari ini kita bisa coba yang menggunakan mesin, Kak. Oke. Kayak gitu. Nah, ini seperti ini ada contoh-contohnya. Nah, Kayak gitu. karena ini bulan yang penuh cinta, Iya. aku mau nyobain bikin mug atau gelas seperti ini, boleh nggak Kak? Boleh. Ini lucu banget nih, ada bentuk hati Iya, gitu bisa, ya. Bisa. Oke, Nanti kita akan bikin sama-sama ya. boleh. Coba. Yuk, Oke. stay tune pemirsa. Hari ini kita akan bikin mug atau gelas gitu ya. Berarti ini berapa ukurannya emang segini? Ini 500 gram. 500 biasanya. gram. Kita pakai 500 gram. Jadi nanti kita akan bentuk dulu di sini. Kita bikin dulu bentuk dasarnya. Nanti kita akan bentuk shape hatinya. Yes. Dan kita akan kasih handle di meja. Oke. Sekalian di warna. Aduh, bulat aja belum tentu bisa. Ini pakai acara bentuk hati ya kayak. Nggak apa-apa. Kita coba cobain. ya. Oke. Oke, kita coba ya. Jadi Baik. kita lempar ke tengah. Oke, kan miring. Nah, kalau miring nggak apa-apa. Kita pegang plate-nya. Plate, Nah, oke. Yang ini tangannya kita geser ke tengah. Ya, kita tarik, plate-nya dorong ke tengah. Nice. Yeay. Ya, bikin dia ke tengah. Nah, kalau tangan kiri arah jam 7, oke. Tangan kanan arah jam 5 di atasnya. Oke. Nah, jadi posisinya seperti ini. Nanti kita akan tekan tanahnya ke bawah. Oke. Oke, nah kalau udah kita bisa mulai. Ininya kita turunin dulu pedalnya ke bawah. Oke, jadi nanti kita injak, habis itu kita lepas. Oke. Injak dulu, kita nyalain mesinnya. Lagi lebih cepat sedikit. Oke, cukup. Dah. Nah, tangannya boleh dibasahin. Oke. Oke. Tangannya boleh dibasahin. Posisinya tadi, tangan kiri arah jam 7. Taruh di Wow. paha. Pakai Tangannya, paha. Oke, tangan kanan tutup atasnya. Kakak tekan. Tekannya pakai ini ya? Ya, tekannya pakai ini sampingnya, kakak tekan aja tanahnya ke bawah. Oke, nice. Aku kasih air, kakak tahan aja, kakak tetap posisi, aku kasih air. Ya pemirsa, selain pakai tangan, kita juga pakai sponge. Ini gunanya buat apa Kak kalau pakai sponge Kak? Sponge itu biasanya dia untuk memperbaiki teksturnya, dia serap juga airnya biar nggak terlalu banyak air. Jadi nanti Oke. biar nggak retak waktu dibakar. Oke. Yeay, ini udah mau jadi. Dan habis ini kita apa Kak? Habis ini kita akan bawa ke meja Yes. untuk bikin handle sama 3D-nya. Yeay. Oke pemirsa, stay tune. Pemirsa, sekarang masuk ke tahap bikin bentuk hati. Asal bukan patah hati aja ya. Kita bentuk sedemikian rupa menggunakan papan. Dan tada! Mug udah bengkok terkendali, berbentuk hati. Lalu kita tinggal rapi-rapin aja deh menggunakan tools dan keringkan pakai hair dryer. Setelah selesai bikin bentuk hati di mug, kita lanjut bikin pegangannya. Kalau udah selesai, lalu kita tempelin deh di mugnya.
Ya pemirsa, kita akan bikin versi 3D dari unicorn seperti ini. Hopefully atau harapannya ya, tapi kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Yang penting berusaha. Ini kita bikin badannya, terus kepala dan 4 kaki. Terus aku mau tambahin love dan inisial namaku nantinya. Kita lihat nanti gimana hasilnya. Stay tune. Pemirsa, ini dia unicorn yang masih ya belum berbentuk sempurna tapi nggak masalah. Dan ini unicornnya gembul banget, dia makannya banyak, nggak apa-apa ya. Nanti kita tempel di sini. Unicornnya nanti minum teh, gemes banget. Ini bentuk 3D love-nya dengan inisial nama aku. Yeay, gemes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah berhasil? Kayak gini. Gemes nggak? Gemes nggak? Yeay. Lanjut kita proses warna ya kak? Yes. Painting. Let's go. Setelah kita tempelin semua aksesoris mug, kita masuk ke step selanjutnya, yakni mewarnai mug sesuai keinginan kita. Aku pilih nuansa merah dan pink yang cocok dengan konsep mug dengan bentuk hati. Untuk unicorn, aku pilih warna putih dengan nuansa pink untuk ekor dan ungu untuk tanduknya. Gemes banget kan? Yeay, udah jadi. Ini dia pemirsa jadinya. Bisa dilihat ya. Ada lambang cinta FA Fatma Ayu, terus ada unicorn yang gemes banget, gembul-gembul, dan kalau kita lihat nih cupnya bentuknya love. Tinggal cari pasangannya aja ya kak, biar love ini bisa menyatu seperti mug yang ada dicontohin. Yeay, thank you Kak Vera. Habis ini udah selesai atau gimana nih Kak, prosesnya? Kalau udah selesai diwarna, itu kita akan nanti dikeringkan dan untuk dibakar. Nanti kurang lebih kita perlu 3-4 minggu sampai Oke. selesai. Nanti kakak akan dikontak lagi, dikabarin. Yes. Terus kayak gitu nanti tinggal ditanya deh mau dikirim atau kakak mau ambil kemari. Dan untuk biayanya sendiri berapa nih kalau boleh Biasanya tahu? biayanya itu mulai dari harga 250.000 sampai kalau yang seperti ini yang ada detailnya pakai poteri pakai mesin wheel itu kita di harga 450. Seru banget Kak, ini bisa melatih kreativitas kita dan juga kita lebih bisa mindful dan menghargai karya yang bisa kita gunakan sehari-hari gitu ya. Nah kalau pemirsa ini tertarik bisa datang di Kina Art Studio di Jakarta di Barat. Jakarta Barat dan di Jakarta Pusat di Mall Senayan Park. Thank you, bye-bye. Kenapa? Ya, selama ini publik mengenal Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kedaulatan laut tersebut merupakan buah dari perjuangan diplomasi panjang selama 25 tahun. Kisah inilah yang diangkat dalam film 12 Mile. Dan untuk membahasnya sudah hadir produser film Agus Imanuddin. Mas Agus, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dan juga sudah hadir sutradara film Tubagus Dedi. Mas Dedi, selamat malam. Malam. Apa kabar? Baik. Dan juga sudah hadir pemeran utama yang memerankan Profesor Mokhtar Erlangga Nur. Erlangga, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas. Oke, baik. Saya langsung dari Mas Agus. Kenapa film ini harus diangkat di layar lebar? Kisah dari Profesor Mokhtar ini harus diangkat di layar lebar. Oke, terima kasih Mas Reza. Kan pada dasarnya kami mungkin anak muda itu taunya Indonesia itu sekarang ini merupakan satu kesatuan. Padahal kalau Mas Reza tahu, semua tahu, itu adalah proses yang panjang. Ya. Jadi ketika Indonesia merdeka, Indonesia itu belum bersatu, Mas Reza. Itu terdiri dari pulau-pulau yang terpisah, di mana oleh Belanda itu hanya dikasih jarak 3 mil. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Nah pada saat itu, ya kita melihat bahwa
Jawa itu terpisah dengan Sumatera. Tetapi dengan perjuangan Prof. Mokhtar Kussumatmaja, laut yang jadinya pemisah itu jadi penghubung. Ya. Maka itulah sumber negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jasanya cukup besar. Jadi kita harus tahu, generasi muda harus tahu, anak cucu harus tahu bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia itu timbul. Keren, ya. Harus banyak baca lagi, belajar sejarah lagi, literasi harus diperkuat lagi. Ya, penonton gitu kan ya? Iya, jangan hahe aja dengerin ini. Ya. Ahli sejarah semua ini. Iya. Apa sih nilai-nilai utama yang ditonjolkan di film ini selain memang persatuan dan juga soal diplomasi yang panjang terkait dengan bagaimana peran dari Profesor Mokhtar yang luar biasa juga dalam melakukan diplomasi itu ya. Tapi ada nggak nilai-nilai lain yang ingin ditonjolkan di film ini? Oh, banyak Mas Reza. Yang pertama adalah bahwa kita harus tahu relasi antara kehidupan kita ya, terutama anak muda dengan Pak Mokhtar gitu. Jadi sederhananya ketika ditanya, ada nggak hubungan perjuangan Pak Mokhtar dengan anak muda? Sangat banyak. Oke. Begini Mas, anak muda sekarang kan main gadget ya, itu wah gimana mungkin segala sesuatu. Itu kenapa internetnya murah loh Mas. Tapi kalau Pak Mokhtar nggak ada, itu nggak akan ada internet murah. Karena kan Jawa dengan Sumatera kepisah. Betul. Jawa dengan Kalimantan kepisah. Jadi kalau ada provider di Jawa, itu nggak bisa narik kabel ke Kalimantan. Karena di sini udah lautan internasional. Yang kedua penerbangan, nggak mungkin semurah sekarang, listrik gitu. Itu relasinya adalah bahwa hasil Pak Mokhtar itu sangat relate dengan kehidupan kita terutama anak muda. Itu yang paling ingin kita sampaikan. Oke, ini luar biasa loh karena kisah perjuangan seorang Profesor Mokhtar tidak hanya soal diplomasinya, tapi dampaknya sekarang bisa dirasakan oleh generasi penerus begitu ya. Betul. Baik, saya ke Mas Dedi. Mas Dedi, ketika menuangkan perjuangan Prof. Mokhtar ke layar lebar, itu tantangannya seperti apa, Mas Dedi? Jadi beda dengan film perjuangan ya. Dulu saya pernah menulis Jenderal Sudirman, kan revolusi fisik sangat mudah karena ada fase perjuangan yang secara visual mudah. Ya. Begitu Kang Agus ngajak saya kita bikin biografi Prof. Mokhtar. Itu sangat teoritis sekali ya, hukum kelautan internasional, perjuangannya tanpa mengangkat senjata, terus bagaimana dia berjuang melalui diplomasi selama 25 tahun. Jadi memvisualkan ke dalam film yang mudah dicerna. Kita riset 1 tahun ya. Setahun setengah. Berbagai referensi. 1 tahun setengah. Tahun setengah risetnya. Wow. Kita menemui para guru besar, narasumber untuk kita kuliah dulu. Apa sih hukum kelautan, terus literasi, terus juga kita riset ke berbagai pakar-pakar hukum kelautan. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana Pak Mokhtar secara humanis ya, dengan keluarga, ke keluarga juga. Biar filmnya secara drama, secara tayangan tidak membosankan karena berat untuk disampaikan. Tapi alhamdulillah kita kemarin sudah screening pertama. Responnya saat ini seperti apa? Respon sangat positif ya. Jadi ini film bisa mengedukasi kita bagaimana Prof. Mokhtar alhamdulillah sudah mendapat anugerah pahlawan nasional. Jadi bukan abstrak ya, sangat real dia memperjuangkan konsep negara kepulauan. Jadi masyarakat juga setelah nonton film ini dapat insight bagaimana perjuangan beliau dan juga sosok negarawan yang sederhana, tidak mengandalkan privilege saat menjabat. Jadi dia tidak mengharapkan saya dapat berapa, dapat benefit apa enggak. Jadi dia benar-benar murni belajar. Jadi setelah kita riset, ini akhirnya kita yakin kita bisa visualkan semua dalam dituangkan dalam skenario. Dan akhirnya kemarin kita sangat senang karena banyak respon positif dari. Itu jadi pejabat tuh jangan tanya privilege saya itu apa. Harus banyak belajar dari Prof. Mokhtar ini. Harus nonton filmnya makanya. Itu. Nah, Erlangga, apa tantangan kamu Erlangga ketika harus memerankan seorang Prof. Mokhtar? Kalau tantangan sih pertama karakter ya. Karena kan saya belum pernah ketemu sama Prof. Mokhtar. Karena Prof. Mokhtar juga udah almarhum kan. Jadi gimana caranya pendekatannya karakternya. Akhirnya saya sempat sharing juga sama Om Ded. Ini kira-kira
karakternya Pramuktar seperti apa, gitu kan, cara ngajar dia kayak gimana, cara jalan dia, ngobrol dia, oh ternyata Pramuktar itu pendiam, gitu kan, tapi apa sedikit bicara tapi bisa kena gitu lah ke mahasiswanya tuh, gitu. Jadi gimana caranya saya bisa memerankan, ya saya nggak usah banyak gestur, tapi itu nyampe gitu ke lawan main, ke penonton, gitu kan. Itu yang pertama. Terus kedua, tantangannya mungkin bahasa Inggris ya, karena mungkin kan bahasa Inggris kan harus textbook kan. Dia kalau misalnya hilang satu kata beda arti. Itu kedua. Terus ketiga ini sih menyampaikan apa yang ingin disampaikan Pramuktar dalam film ini. Gitu. Misalnya tadi dijelaskan yang tadinya 3 mil jadi 12 mil. Nah itu bagaimana saya menyampaikan ke penonton supaya itu tuh masuk ke penonton. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Iya itu memang harus tugas aktor tuh ya. Meyakinkan penonton. Iya menonton. Deliver lah, deliver ke penonton. Dulu gimana prosesnya Mas Agus ketika memilih Erlangga akhirnya adalah orang yang tepat untuk memerankan Prof. Mokhtar? Sebetulnya menarik karena Erlangga itu casting bukan buat Prof. Mokhtar tetapi untuk Khairul Saleh. Oh gitu. Untuk peran yang berbeda. Iya, karakter yang berbeda. Nanti dia lawan mainnya. Tetapi ketika dia harus melakukan satu proses berperan sebagai Khairul Saleh, dia melihat bahwa kayaknya kurang cocok. Mungkin dari tampangnya juga kali. Lebih mirip Pak Mokhtar awalnya. Nah akhirnya sama Kang Deddy, ya coba kalau Pak Mokhtar, ya alhamdulillah secara gestur, secara tampilan, secara karakter lebih cocok jadi Pak Mokhtar. Jadi casting dari luar. Tidak tahu bahwa Erlangga itu lulusan Fakultas Hukum Unpad juga. Nggak tahu juga ya. Wah, memang udah takdir dari udah jalan ya. Dan itu didorong oleh Mas Deddy. Kenapa saat itu Mas Deddy akhirnya milih wah Erlangga ini orang yang tepat nih untuk memerankan Prof. Mokhtar? Jadi kita coba ya, nggak ada case yang menjadi Khairul Saleh, jadi jadian Mokhtar, kita switch. Kita lihat lagi, jadi nggak langsung hari itu emang. Terus kita coba case yang lain. Terus ada juga beberapa sosok kita cast, kita coba. Jadi setelah kita discuss dengan teman-teman mana yang cocok secara ini, kita coba scene yang lebih berat, yang bahasa Inggris, coba bahasa Belanda meskipun dia harus baca. Ya akhirnya ya udah kita putuskan Erlangga menjadi Prof. Mokhtar gitu. Gimana Erlangga bekerja sama dengan Mas Deddy, Mas Agus dalam film? Seneng sih alhamdulillah karena ya Om Ded juga sama Pak Agus juga support ya. Di film ini, jadi saya juga yang merasa nggak ada beban lah gitu, enjoy juga ngejalaninnya, terus kalau sharing juga masukan-masukan, kritik-kritik juga itu enak banget. Ada nggak adegan tersulit yang harus kamu lakukan yang mungkin tidak akan bisa dilupakan oleh kamu sendiri dalam karir kamu ya di dunia film? Ada nggak adegan tersulit di sini? Ada sih, mungkin yang ada scene ngajar waktu itu pakai bahasa Inggris sama ngobrol sama bule-bule gitu. Jadi emang harus lancar banget kan? Harus lancar banget, jadi nggak boleh ada salah, nggak boleh ada yang kelewat-lewat. Itu tuh yang bener-bener kayaknya ya inilah fenomenal lah gitu lah. Ingat lah. Sama tadi ya belajar signature-nya Prof. Mokhtar ya, gestur dan sebagainya itu berapa lama tuh belajarnya? Seberapa ya, kurang lebih saya sebulan lah. Dapat skrip, saya pelajari, saya hafalin gitu kan segala macamnya. Sharing juga kurang lebih sebulan lah. Oke, baik. Mas Agus, Anda melihat film ini kalau kita lihat di industri perfilman Indonesia ya, bagaimana posisi film ini di industri perfilman Indonesia? Saya melihat bahwa film ini merupakan suatu film yang unik ya karya Pak Deddy, karena ini bentuk antara dokumentasi dan drama. Jadi film ini dibuat bagaimana keakuratan saintifik itu bisa bertemu dengan entertainment. Nah jadi ini kalau saya melihat dan saya diskusi dengan penikmat film, ini ada di tengah-tengah antara film hiburan dengan film dokumenter. Nah mungkin ini ada satu genre tersendiri yang mana ini merupakan film pendidikan tetapi dibuat secara entertainment dan hiburan. Artinya tidak ngantuk lah Mas Reza. Lalu untuk pasar global, nah ini potensinya seperti apa Mas Agus? Saya kira karena kita juga sudah bekerja sama dan sudah dikurasi sama Kementerian Luar Negeri. Jadi kami dari produser dan juga Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unpad sudah berkomitmen untuk menjadikan ini joint activation dengan Kemenlu. Jadi kita akan melakukan satu public outreach dengan menayangkan film ini di konsulat-konsulat kedutaan besar itu sebagai bagian dari promosi.
bahwa Indonesia pernah punya satu fase di mana kekuatan diplomasinya itu tidak hanya berfungsi bagi Indonesia tapi bagi dunia, itu Mas Reza. Jadi saya kira ini penting sekali untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita mempunyai suatu kekuatan yang baik dalam diplomasi dan pernah punya satu tokoh yang sangat penting. Tokoh yang luar biasa sekali pastinya. Itu dia. Target penonton seperti apa yang diharapkan oleh Mas Dedi? Ya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin ya pasti. Iya. Selain itu, mungkin selain sebanyak mungkin, apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh film ini kepada penonton? Jadi ini premisnya itu lebih ke diplomasi 25 tahun ya. Ya. Bagaimana perjuangan tanpa mengangkat senjata selama 25 tahun Prof. Muchtar berjuang, jadi berjuang dengan kekuatan diplomasi tanpa menembakkan satu butir peluru pun. Sehingga setelah tahun 82 UNCLOS ya, United Nations Convention on the Law of the Sea, jadi konvensi hukum laut internasional, setelah disetujui internasional, Indonesia mempunyai wilayah yang demikian besar bertambah. Ya. Makanya kan Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera sekarang menjadi utuh, lautnya lebih luas. Karena waktu itu Belanda bebas melewati Laut Jawa sehingga ke Irian Barat ya. Jadi setelah dikukuhkan, ini menjadi wilayah resmi Indonesia gitu. Iya. Jadi itu premisnya itu bagaimana dunia Islam mengakui negara kepulauan Indonesia. Itu keren. Ya. Jadi banyak sisi edukasi yang disampaikan dari film ini pastinya ya untuk generasi penerus kan, agar tahu seperti apa sih sejarahnya Indonesia dan perjuangannya para pahlawan nasional saat itu dalam menyatukan Indonesia. Wah, itu pasti keren banget ya. Nah, kapan film ini rilis, Mas Dedi? Inginnya sih kita rilis ke publik di 17 di Agustus nanti. Jadi kita dari sekarang mulai screening terbatas. Mungkin nanti kalau teman-teman di hari Jumat kita ada screening lagi di Bandung. Setelah kami ini screening kedua. Kalau ada kesempatan bisa mampir ke sana ya. Apalagi untuk teman-teman yang di Bandung yang pecinta sejarah juga bisa mampir menyaksikan film ini. Nah, harapan dari Erlangga untuk film ini apa? Ya saya berharap sih satu itu generasi muda ini melek ya. Artinya saya pernah dikasih tahu bahwa salah satu hancurnya sebuah negara adalah mereka lupa dengan pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang buat kita. Itu. Makanya sekarang budaya-budaya asing itu masuk ke kita. Bagaimana mereka merusak anak-anak muda kita. Mereka mungkin nggak tahu siapa itu Prof. Muchtar, mungkin nggak tahu. Soekarno mungkin tahu, Muhammad Hatta tahu. Mungkin ditanya Prof. Muchtar siapa nggak tahu. Nah, dengan ada film ini, sebagai media menyampaikan informasi, edukasi, dan entertainment itu generasi muda itu mulai ke kita lah. Oh ternyata ada pahlawan yang ternyata jasanya itu sangat luar biasa, gitu loh. Tidak hanya memerdekakan, tapi setelah itu ada jauh lebih besar lagi yang Prof. Muchtar lakukan buat Indonesia. Jadi masyarakat saya pengennya mahasiswa atau generasi muda tentunya melek lah tentang adanya film ini. Dan semoga industri film juga, sutradara juga, produser juga mungkin bisa membuat film-film seperti inilah supaya bisa mengedukasi, bisa mengentertain lebih luas lagi. Itu. Ya. Tidak hanya sisi entertain saja, tapi edukasinya juga harus ditonjolkan begitu ya. Kalau Mas Dedi sendiri apa harapannya untuk dunia film atau industri film di tanah air? Ya jadi penonton kita itu unik ya. Jadi kadang film yang dibikin bagus, penonton sedikit, tapi menang festival. Ada film biasa, penonton banyak. Genre sangat bervariasi ya, ada horor, komedi, drama. Nah yang berbau sejarah memang penontonnya tidak mudah ya untuk menarik minat. Tapi ya itu challenge bagi kita bagaimana menyuguhkan suatu film sejarah yang menghibur, menginspirasi ya. Tentu itu tantangan yang masih kita hadapi sekarang. Soal strategi distribusi juga sangat penting ya. Mas Agus, ini gimana untuk film Jadi kita ada 3 model aktivasi. Yang pertama bahwa aktivasi karena ini berkaitan dengan strategi sosial dan politik serta pendidikan, kita bekerjasama dengan instansi, salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri. Kita akan melakukan penayangan-penayangan di 12 universitas dan di
diplomat di kedutaan-kedutaan besar. Nah, yang kedua adalah terkait dengan penetrasi ke pasar, yaitu kita akan mencoba ini di bioskop dan juga mungkin di OTT digital. Jadi ada 2 stream untuk distribusinya. Diharapkan ini bisa memberikan satu proses penetrasi kepada masyarakat melihat film edukasi ini. Itu Mas Reza, seperti itu. Kenapa pecinta film, khususnya pecinta sejarah Indonesia harus menyaksikan film ini, Mas Agus? Yang pertama adalah value dari film ini. Value. Jadi value dari Pak Mokhtar, mengetahui siapa Pak Mokhtar, apa yang dilakukan dan apa hasilnya dari Indonesia, itu bisa melihat bahwa ada role model yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, secara entertainment ini menggabungkan 2 hal saintifik yang cukup akurat, harus akurat, dengan model entertainment yang dikemas oleh Kang Deddy. Yang ketiga adalah bahwa jika film ini ditonton, kita semua melihat bahwa apa yang dimiliki oleh Indonesia sekarang itu tidak diperoleh dengan mudah. Sehingga menjadikan kita lebih menghargai bangsa ini, negeri ini. Mas Reza, seperti itu. Terakhir, harapan Anda pastinya untuk industri film tanah air ke depan itu apa yang menjadi mimpi Anda? Mimpi saya adalah bahwa saya tidak melihat bahwa genre di film itu sebagai baik dan buruk. Tetapi harus seimbang antara yang sifatnya menghibur, edukasi, terutama sejarah. Itu aja. Jadi ada film yang berimbang di dalam setiap masa produksi. Itu aja. Apakah nanti ke depan akan ada proyek-proyek selanjutnya, sebuah karya dokudrama biopik lagi begitu ke depan dari Mas Agus? Kita sedang melihat kemungkinan itu dan kita mencoba apabila film Prof Mokhtar ini bisa diterima, mungkin kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk mengembangkan lebih jauh. Itu dia ya. Mas Agus, Mas Deddy, Erlangga, sukses untuk filmnya ya, dan juga kita tunggu proyek-proyek selanjutnya lagi, the next project ya. Pokoknya semoga para produser, sutradara dan juga pemain semuanya dalam kondisi sehat, lancar hingga nanti juga filmnya akan rilis ya. Banyak yang nonton karena ini tidak hanya sisi entertainment tapi juga sisi edukasinya juga kan sangat penting begitu. Setuju nggak penonton? Setuju. Jangan setuju aja. Iya, harus literasi harus diperdalam. Iya. Gimana kata-kata saya biasa aja kan? Terima kasih Mas Agus, Mas Deddy, Erlangga sudah hadir di Midnight Live.